Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، لقد قال الله تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وإن يكن منكم 100 يغلبون 2000 من الذين كفروا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kita panjatkan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong umat Islam di seluruh dunia. Wabil khusus saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat kedudukan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenangkan perjuangan saudara kita yang ada di Palestina. Kaum muslimin, jemaah yang berbahagia, dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah menjelaskan tentang umat yang terbaik bagi agama Allah adalah umat Islam. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 65 Allah menjelaskan, jika orang-orang Islam bersabar memperjuangkan agama Allah, maka ketika mereka ada 20 orang yang bersabar, mereka akan mampu mengalahkan 200 orang dari orang-orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, ini dibuktikan dalam setiap sejarah perjuangan umat Islam. Dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, ketika mereka konsisten dengan agama Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah hadirkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah manusia berbuat kerusakan. Wa tu'minuna billah. Sedang kalian tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam ayat berikutnya, "Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum." Jika ahli kitab beriman kepada Allah, itu lebih baik
Dan mereka akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Tetapi kebanyakan di antara mereka hanya sedikit yang beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, sementara yang banyak di antara mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Zuribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini akan Allah hina-hinakan mereka. Illa bihablin minan nas, kecuali mereka baik, menjaga hubungan baik pada sesama manusia. Wa hablin minan nas, dan senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah. Wazuribat alaihimul maskanah, dan Allah akan membuat mereka hina-hina dimanapun mereka berada. Li'annahum kanu yakfuruna biayatillah, dikarenakan mereka mengingkari ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna al-anbiya, dan mereka membunuh para nabi bil ghairi haq, dengan cara yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, Allah akan menghinakan orang-orang yang mengabaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan Allah akan membuat mereka sengsara. Ini saudara-saudara sekalian sudah dibuktikan dalam kisah Bani Israil yang membunuh para nabinya, membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya, membunuh Nabi Isa, meskipun kemudian Allah selamatkan Nabi Isa, dan akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah memberitahukan kepada nabinya, mereka bersepakat untuk membunuh Nabi, lalu diusir dari Madinah. Saudara-saudara sekalian, maka kemudian Bani Israil ini diusir, baik dari Madinah maupun dari tanah Palestina, dan mereka bertebaran ke seluruh penjuru dunia. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma radadna 'alaikum amdadna bi amwalin wa banin." Kemudian kami beri kesempatan kalian untuk bisa mengalahkan orang-orang Islam. Pernah kita beri kesempatan. Wa ja'alnakum aktsara nasira, dan kami jadikan kalian kelompok-kelompok yang banyak tersebar di seluruh dunia, kemudian mereka berkumpul. Maka Allah mengatakan, "In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika kalian berbuat baik, maka kalian akan aman. Maka kalian akan bisa hidup berdampingan dengan orang banyak. Tapi jika kalian berbuat kerusakan, maka Allah akan memberikan balasan kepada kalian. Maka di dalam surah Al-Isra Allah tegaskan, "Wa idza jaa'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa yadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah Falitabbiru ma'alau tasbiro." Dan apabila datang nanti janji Allah berikutnya, Allah sudah pernah berjanji menghancurkan mereka, dan sudah terjadi. Allah berjanji yang kedua kalinya, ini yang akan terjadi. Wa idza jaa'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum, Allah akan menyuramkan wajah mereka, menyungkurkan wajah mereka. Wayadkhulul masjidah kama dakhalu awwala marrah, dan musuh-musuh Bani Israil akan masuk ke dalam masjid seperti yang pernah dulu mereka masuk. Wa yatabirullahu ala ma tasbira, dan mereka akan menghancurkan semua yang dimiliki oleh Bani Israil dengan sehancur-hancurnya.
Saudara-saudara sekalian, namun demikian, jadi kita tidak tahu kapan akan terjadi. Namun gejala-gejala ini sudah mulai kelihatan, saudara sekalian. Dalam perang yang terjadi di Gaza pada akhir-akhir ini, pada saat ini bahkan, yang akan masuk ke dalam periode dari perdamaian, tapi kita tidak tahu. Kedua-duanya mengatakan perang memungkinkan masih berlangsung. Allah tegaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 65, "Iyyakum minkum tis'una sabiruna yadhlibuna mi'atayn." Jika kalian wahai umat Islam ada 20 orang yang bersabar dengan agama Allah ini, kalian berusaha untuk berjuang mengalahkan musuh-musuh agama ini. Yazribuna, ada 20, yazribuna mi'atayn. Kalian akan mampu mengalahkan 200 orang. Al-Anfal ayat 65. Wa iyyakum minkum mi'atun yazribuna al-faid. Dan jika kamu ada 200 orang yang bersabar, kamu akan mampu mengalahkan 2000 orang-orang dari kaum kafir. Bi'annahum qaum la yafqahun, kata Allah, karena adalah mereka kaum yang bodoh, kaum yang tidak paham tentang kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, kita lihat saja satu simpel yang terjadi. Kalau kita hitung itu, kalau kita baca di dalam berita-berita, kekuatan dari Al-Qassam yang berada di tepi, yang berada di jalur Gaza itu hanya sebanyak 20.000 orang. Kekuatan tentara Al-Qassam hanya 20.000 orang. Sementara kekuatan tentara dari Zionis Israel itu sebanyak 300.000 orang. Kalau kita bandingkan memang masih kecil sekali. Gaza itu sendiri wilayah yang hanya 3% dari seluruh wilayah Palestina yang tadinya sebelum direbut oleh Israel. Kalau ditambah dengan wilayah yang ada di tepi barat, itu hanya sampai 15%. Maka sesungguhnya kekuatan kita hanya 15% mengalahkan 100%. Ini pun sudah kocar kacir, saudara-saudara sekalian. Tentara Israel tidak mampu mengalahkan Brigadir Al-Qassam. Tidak mampu menumpas Al-Qassam. Bahkan tentara mereka banyak yang mati, banyak yang gugur, banyak tentara tank-tanknya yang dihancurkan. Menurut berita, saudara sekalian, serangan pertama itu sudah sampai 4.000 orang dari mereka yang meninggal pada 7 Oktober, tapi mereka tidak menyiapkan. Sementara dari Brigadir Al-Qassam tidak nampak ada dari mereka yang korban. Maka menyerah dan kembali dengan selamat. Mereka menyerah kembali dengan selamat. Maka kita yakin ini dalam firman Allah, "Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu menggempur mereka, ketika kamu menembak mereka, itu kamu tidak menembak mereka. Walakinna Allaha rama, tapi Allah lah yang memerangi mereka. Ini adalah kekuatan dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu, kita harus bersabar, terus berjuang dengan agama kita, teguh dalam agama kita. Karena mereka apa kualitasnya? Mereka bukan manusia buih.
yang digambarkan oleh hadis Rasulullah. Mereka adalah manusia-manusia cadas. Mereka orang-orang yang berkualitas tinggi. Apa buktinya? Tentara-tentara yang terdepan di Rasul Al-Qassam itu orang-orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Hafal Al-Quran 30 juz. Maka ketika mereka menyerang, tentara Israel tidak kelihatan, tidak tahu itu siapa yang menyerang. Lalu mereka bergelimpangan, tentara Israel pada meninggal tanpa mereka mampu membalas siapa yang memerangi. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang semacam ini masih sedikit, perlu terus ditambah. Maka Indonesia, alhamdulillah sekarang sudah banyak itu hafiz, rumah-rumah tahfiz, menjadi generasi yang nanti akan melanjutkan perjuangan umat Islam. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, maka sementara kita dapat mengambil akibat pelajaran yang penting bahwa kemenangan sejati adalah milik Islam. Pada akhirnya Islam akan memenangkan peperangan ini. Kita yakin itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang terjadi adalah perang Gaza. Adalah perang yang kemudian menyuruh persaudaraan kita sesama muslim. Kita selalu mendoakan di sini. Mendoakan terus dalam sholat kita. Mendoakan dalam mulut nasilah kita. Dan mendoakan tentang kemenangan saudara kita. Perang Gaza membuka mata dunia. Siapakah yang sesungguhnya menjadi orang-orang yang jahat dan siapa yang menjadi orang-orang yang baik. Lihat, mereka tidak mampu mengalahkan Brigadir Al-Qassam, tapi mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah, membunuh bayi-bayi, membunuh orang-orang jompo, membunuh ibu-ibu yang tidak berdaya. Kemudian yang ketiga adalah banyak melihat kesuksesan dari umat Islam, ketabahan mereka, sehingga banyak orang non-muslim mempelajari Islam. Mereka mempelajari Al-Quran. Mereka kok begini hebatnya orang ini. Dan kemudian mereka juga banyak yang menjadi mualaf masuk dalam agama Islam ini. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Pada nanti akhirnya orang-orang non-muslim dari orang-orang Kristen, dari orang-orang Nasrani itu akan memeluk agama Islam karena mereka tahu kebenaran Islam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah segera menolong hambanya, memenangkan hambanya, saudara-saudara kita di Palestina dan juga umat Islam pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.